Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir, langsung ke Bapak Zainal Abidin, Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Pak Zainal, mungkin atau tidak nanti ada aturan bahwa dokter itu hanya mengeluarkan resep untuk obat jenis tertentu saja. Artinya tidak ada spesifik satu merek atau tidak ada spesifik satu apotek yang direkomendasikan oleh dokter, sehingga kemudian masyarakat ya kalaupun mau beli resepnya di apotek manapun bisa, asalkan jenis obatnya sesuai dengan yang direkomendasikan dokter, tidak spesifik ada mereknya. Mungkin atau tidak? Itu saya kira itu mungkin sekali, karena dengan aturan yang baru, dengan formularium nasional, dengan e-katalog itu sudah terjadi. Jadi yang ada adalah tidak ada lagi merek dagang yang di situ. Kemudian sudah jelasnya obat mana saja. Jadi pemerintah sendiri yang memilih obat itu dengan khasiat yang sama, yang bagus, tetapi harganya yang murah. Itu sudah masuk dalam formularium nasional. Kemudian apa namanya yang mengajukan permintaan obat itu kan rumah sakit langsung. Pak Zainal, nanti bentuk pengawasannya itu sistem, seperti salah apa? satu sistem yang bisa kita pakai untuk menghindari itu, menghindari kerjasama yang dituduhkan misalnya tidak baik itu, karena tidak enak juga, kami sebagai ketua ini juga tidak enak selalu mendengar itu. Bagi kami itu apa namanya sangat buruk menurut saya. Oke, ya secara mekanisme ini memungkinkan ya. Farmasi tidak ingin hal itu terjadi. Jadi kita masuk pada suatu sistem yang baik. Nah, kemudian ketika misalnya dokter mendapatkan sponsorship, kalau saya usulkan ya dibuat pelaporan secara transparan. Jadi kalau kita bisa buat online, misalnya farmasi yang memberikan ke dokter A misalnya, ya muat aja di online. Kemudian dokter juga yang menerima muat di online, semua tahu bahwa si A, farmasi A memberi ke dokter A dengan jumlah sekian, dan kita nilai bersama. Kalau di majelis etik kedokteran kan akan menilai dengan bahwa ini pantas diterima karena sesuai dengan harga tiket. Dan kalau bisa jangan ngasih uang, langsung tiket, kemudian voucher hotel. Baik, artinya seluruh pihak saling memperbaiki diri supaya memang gratifikasi dokter ini tidak terjadi ya, Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal sudah bergabung di Line Talk hari ini karena waktunya terbatas. Menuduh kan tidak enak. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal. Tampaknya memang sistem itu harus dibentuk begitu ya, untuk kedepannya dapat mengantisipasi hal-hal seperti ini bisa terjadi begitu ya. Dan yang paling penting masyarakat nggak dirugikan ya. Iya, karena tampaknya pengawasan dan kontrol ini sedikit kurang begitu. Betul. Dan masyarakat juga mungkin belum terlalu waspada begitu untuk berani melaporkan. Nah, masyarakat sendiri ada gimana kasus nih perannya sebetulnya? Karena kan kalau masyarakat akhirnya sukanya nerimo saja gitu. Kalau masalah kesehatan ya saya serahkan kepada dokter. Nggak peduli nanti obatnya mahal, yang jelas saya bisa sehat gitu. Ya memang ini kan juga mekanisme komplain di Indonesia belum terbentuk ya. Misalnya ketika dia komplain kerasa kemahalan, dia harus lapor kemana. Ini memang belum ada salurannya. Makanya kemudian langkah pertama adalah harus dibuat saluran bagi masyarakat untuk ikut partisipasi tadi. Ketika dia ngerasa kemahalan, dia bisa komplain di sini. Di tempat A dan tempat B komplain itu. Tapi kan terkadang di Indonesia itu administrasi menghabiskan waktu banyak begitu Mas Tama. Mungkin itu yang dipikirkan masyarakat, aduh saya lagi sakit begitu ya, harus menghabiskan waktu tanpa hasil yang jelas. Komplain kan sekarang sudah semakin banyak yang berubah ya. Artinya mekanisme online, respon secara cepat itu di beberapa negara sudah ada kan. Bahkan misalnya di KPK sendiri juga sudah mulai terbentuk itu. Artinya memang juga kita tidak bisa pesimis bahwa aduh pasti nggak akan ditanggapi. Nah, makanya ini jadi tantangan ya. Tanggapi semua masukannya dari masyarakat. Kemudian juga masyarakat juga harus kritis. Artinya jangan kemudian ketika harganya kemahalan atau dia tidak diprioritaskan atau ada kesalahan-kesalahan, masyarakat diam aja. Iya, Mas Tama, terkait dengan pengalaman ICW begitu ya mengenai kasus-kasus korupsi obat dan kong kali kong antara dokter dengan perusahaan farmasi begitu ya. Kira-kira selain rasa concern atau keberanian para konsumen untuk melaporkan, apalagi yang harus diperbaiki ke depannya? Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi oknum-oknum melakukan hal ini kembali? Ya, sebetulnya tadi ya, menurut saya sih pangkal masalah kan karena dokter punya legitimasi buat merujuk merek tertentu. Itu dibatasi aja. Jadi bisa dikatakan pangkalnya di dokter, begitu ya? Menurut saya dari situ ketika itu diputus, menurut saya hubungan relasi antara farmasi dan rumah sakit akan jauh. Kemudian misalkan kayak tadi, ruang-ruang yang diberikan misalnya seperti apotik atau apa, berikan dia di luar rumah sakit.
Biar rumah sakit dia concern mengobati, kemudian dia hanya memberikan, oh rekomendasinya harus obatnya harus ini jenisnya. Dosisnya sekian, nggak boleh lebih ya. Kalau lebih nanti ini bahaya atau kurang nanti nggak akan sembuh. Nah itu kemudian harus lihat, baru dia datang ke apotek, dia cek, dia beli di sana sendiri. Berarti kalau ada pemikiran bahwa ya sudah dokter merekomendasikan sebuah merek dan juga mendapatkan komisi dari situ, wajar karena ini adalah semacam marketing fee, itu tidak benar ya, itu karena sudah ada di aturan tadi. Kesehatan itu bukan tidak, tapi dilarang sama undang-undang. Kemudian tadi konteksnya yang penting juga adalah konteks pelaporkan itu tadi, ya dia ketika dia bukan soal transparan harus dibuka dapat sponsor kasih tahu di online, bukan seperti itu. Sebenarnya gratifikasi itu bisa hilang kalau dia lapor. Misalnya saya dapat sponsorship, saya kasih tahu KPK, saya dokter, saya sedang melayani obat-obat ini, kemudian dia kasih saya sponsorship, boleh nggak diambil? Oh boleh, kalau boleh dinikmati, kalau nggak jangan. Sama kayak Jokowi dapat gitar bass dari Metallica, dikasih tahu sama KPK, ini saya dapat bass nih dari Metallica mau konser di Jakarta, saya gubernur waktu itu, gimana? Oh jangan, itu gratifikasi, ada hubungan sama jabatan, oke, nggak saya ambil. Jadi sebetulnya mekanisme sederhana itu, lapor aja. Tapi nanti negaranya nggak ngebiayain seminar juga ke luar negeri, gimana dong? Kalau soal itu tentu hak dokter, kesejahteraan dokter itu tidak menjadi hal yang kita harus perhatikan juga. Ya, selain kesejahteraan dokter, kita juga harus khawatir bahwa pemerintah juga terbebani, dan yang paling utama adalah konsumen, yaitu pasien. Jangan sampai nanti masyarakat yang sakit akhirnya lebih terbebani dengan urusan gratifikasi atau korupsi ini, begitu ya, sehingga bukannya sembuh malah tambah sakit, begitu ya. Baik, Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, demikian dialog Livestock hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya pemirsa, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Jangan lupa nantikan Livestock setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14. Saya Ira Syarif. Saya Wiki Adrian, terima kasih dan sampai jumpa.